Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Badriah dalam kegiatan menulis. Kali ini tema kita adalah You Exist dengan Menulis. Sahabat literasi Indonesia, nggak zaman lagi ya kita mengeluh di media. Kini saatnya kita mulai berkarya. Saya simpulkan tentang apa sih kata mereka tentang menulis. Banyak yang bilang menulis itu sulit, menulis itu mustahil. Nah ini dia hasil surveinya. Di atas sudah ada ya hasil surveinya ya. 36% menunjukkan tidak ada waktu katanya untuk menulis. Secara gitu loh, 24 jam tidak ada waktu. Kemana saja ya. Kita bisa bagi waktu apabila kita mau. Nah, sementara 23% itu menunjukkan tidak punya bakat. Nah, 23% responden ini menyatakan kalau mereka belum menulis karena tidak punya bakat. Dan saya sangat tidak setuju loh itu. Tidak punya bakat itu tidak berarti. Yang penting ada niat. Karena salah satu menulis akan terwujud itu apabila kita memiliki niat. Nah, 41%-nya lagi katanya malas. Udah pasti ya, ini terbukti ya. Kalau teman-teman sahabat literasi seluruh Indonesia itu memang malas untuk menulis. Kalau malas menulis, kita selamanya pendidikan Indonesia tidak akan maju. Jadi apa kata mereka tentang menulis itu? Tidak ada waktu, tidak punya bakat, malas, semuanya akan terhapus apabila kita memiliki niat. Nah, sahabat literasi Indonesia mau tahu apa bisa menulis? Nih, aku bagi-bagi tips menulis ya, yang aku kasih nama 4M. Apa sih 4M itu? M yang pertama adalah memilih ide. Wah, ini nih. Gimana sih caranya supaya kita tuh dapat ide menulis? Mudah kok, sahabat literasi. Trending topik. Trending topik itu apa yang sedang kita dengar atau sedang marak di masyarakat. Topik apa sih? Misalnya sekarang tentang COVID ya. Kemudian tentang perselingkuhan atau tentang pendidikan yang minim digitalisasi. Nah, itu bisa dijadikan ide loh. Jadi trending topik itu bisa dijadikan ide kita supaya kita bisa menulis. Kadang-kadang kita juga mentok tuh, wah idenya apa ya, mau nulis apa ya, langsung ngeblank. Bisa kita pakai yang kedua, lingkungan sekitar kita. Kita bisa lihat apa yang ada di lingkungan kita, bisa lihat alam, bencana alam yang sekarang sedang banyak terjadi di bumi pertiwi ini, atau kita juga mendengar keluh kesah dari teman-teman kita. Lingkungan sekitar itu bisa dijadikan salah satu ide tulisan kita. Nah, mentok juga nih, lingkungan sekitar nggak bisa, trending topik juga kita belum nyambung. Waduh, apalagi ya kira-kira ide yang bagus untuk menulis? Profesi, ya, apapun profesi kita, itu bisa kita jadikan ide menulis. Daripada kita mengeluh, untuk apa? Kita tulis aja apa keluhan kita tentang profesi kita, itu di dalam sebuah tulisan. Mungkin saja tulisan-tulisan kita itu bisa menginspirasi atau memotivasi banyak orang. Minimal memberikan informasi deh apa yang sedang kita alami terkait dengan profesi kita. Contohnya kita guru, kita memiliki banyak masalah terkait dengan pembelajaran. Wah, pembelajaran jarak jauh kita belum punya apa uh, aplikasi yang bagus untuk selama pandemi untuk pembelajaran yang efektif. Kita bisa juga dijadikan topik dan ide tulisan kita. Atau kita memiliki siswa yang aktif, kreatif, atau juga memiliki siswa yang memang sama sekali tidak bisa mengikuti pembelajaran daring, itu pun bisa dijadikan ide. Jadi ingat ya sahabat literasi Indonesia, bukan hanya bakat. Kalau kita punya niat, dari profesi kita pun kita bisa angkat menjadi ide tulisan kita. Nah, rutinitas juga bisa menjadi ide tulisan kita, loh sahabat. Apa rutinitas kita setiap hari? Tulis apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita tulis. Ya, kemudian tulis apa yang kita rasakan dan rasakan apa yang kita tulis. Intinya kita punya niat. Rutinitas bisa dijadikan sumber ide kita. Nah, hobi juga bisa tuh dijadikan sebagai ide tulisan kita. Kalau sahabat literasi hobi memasak, itu juga bisa dijadikan resep-resepnya kita kumpulkan, resep tradisional setiap daerah di seluruh Indonesia, 534 kabupaten kota di Indonesia ada resep masakannya. Apa nggak keren tuh? Itu kalau kita hobi masak. Kalau kita hobi traveling, kemana saja kita pergi, itu kan pasti ada tuh keindahannya,
apa sih yang menarik dari view-view yang kita kunjungi, itu juga bisa dijadikan sumber ide tulisan kita. Nah, jangan ragu lagi ya sahabat ya, cari ide dari 5 yang tadi saya bahas. Nah, tips menulis yang kedua, M yang kedua adalah menyiapkan outline. Outline itu apa? Outline itu kan kerangka ya, kerangka tulisan. Ada sih beberapa penulis yang memang bilang, oh saya nggak pakai kerangka juga bisa kok. Iya, tetapi kalau kita mau pakai kerangka juga it's okay, karena manfaatnya banyak loh sahabat. Nah, sahabat literasi kita lihat tuh manfaatnya tuh di layar ya. Di layar kita lihat manfaatnya. Nah, yang pertama adalah lebih terinci. Pastinya lebih terinci karena kita sudah punya outline, daftarnya. Apa sih yang mau kita tulis pertama? Kemudian nanti akhirnya gimana ya, gitu ya. Kita di outline sudah ada. Kemudian apalagi manfaat kita menulis outline? Gambaran isi buku. Nah, isi buku kita itu bisa ada gambarnya di outline itu. Jadi kita nggak mesti harus nge-hang lagi dalam menulis karena sudah ada di outline tersebut. Nah, memandu arah penulisan kita. Jadi kita juga lebih mudah gitu ya menuangkan ide-idenya. Itu manfaat dari menyiapkan outline. Apa ya tips menulis yang ketiga? Mengumpulkan materi sahabat literasi Indonesia. Nah, materi-materi itu kita jadikan dalam sebuah folder, masukkan dalam sebuah folder. Tentang datanya atau fakta-fakta atau kita kumpulkan dari referensi-referensi semua sumber, baik sumber tertulis maupun internet, atau kita mengumpulkan sumber-sumbernya dari angket, wawancara, atau riset. Jadi ingat, yang M ketiga, kumpulkan materi sebelum kita melalui tahap yang selanjutnya. Selanjutnya adalah tahap menulis nih, sahabat literasi Indonesia. Setelah memilih ide buat kerangka, kemudian kita kumpulkan materi, baru deh kita mulai menulis. Sebelum menulis, kita harus punya target ya sahabat literasi, punya target kapan tulisan kita akan diselesaikan. Nah, kalau sudah punya target, kita langsung tuh outline tadi kita buka, kemudian kita kembangkan. Jangan lupa komitmen menulis itu nomor wahid. Nomor 1 loh sahabat. Kalau kita komitmen menulis, setiap hari harus nulis. Mau berapa karakter, kita harus nulis. Kalau di sagu-saku kita punya kegiatan menulis, sagu-saku menulis smart itu setiap hari harus mengumpulkan tulisan ya. Tulisannya minimal 200 kata. Nah, itu juga dengan literasi di SMA Negeri 5 Cilegon, itu juga setiap hari anak-anaknya harus menulis. Dan menulisnya minimal 200 kata. Intinya komitmen menulis. Dan fokus. Fokus sahabat literasi. Kalau kita fokus menulis, punya niat menulis setiap hari, tidak keluar dari jalur tema yang kita ambil, itu insya Allah tulisan kita akan jadi. Nah, kenapa harus fokus? Karena tulisan yang selesai itu adalah tulisan yang baik. Kalau tulisannya tidak jadi-jadi karena tidak fokus, itu tidak berarti tulisan yang baik. Jadi harus fokus. Nah, saya sudah bagi-bagi ya tips nulis 4M tadi, dari memilih ide, menyiapkan outline. Nah, lalu apa nih tahap akhir setelah melakukan 4 proses tadi? Yuk kita lihat. Kita endapkan dulu tulisan kita, kemudian kita baca ulang. Wah, ada tipe nih. Baru deh kita edit ya. Yang salah-salah kita edit. Kemudian kita coba berikan ke teman kita atau ke beberapa orang selain kita untuk mengoreksi tulisan kita. Siapa tahu saja ada masukan dari mereka-mereka. Dan itu ingat, membaca ulang, mengendapkan, kemudian mengedit itu memang tahap-tahap dari penulisan sebelum kita terbitkan. Kita masih di tahap ini ya, terbitkan. Terbitkan itu ada 2 macam nih, ada yang secara mayor, ada yang secara indi. Sahabat literasi, kita tidak usah berharap penerbit mayor meminang kita, karena sekarang itu terbalik. Kita yang dipinang penerbit mayor. Kenapa? Kalau tulisan kita sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sagu-saku, menulis itu memang menerbitkan dan menulis itu bukan sesuatu yang mustahil lagi, karena kita mempunyai komunitas yang memang komitmen untuk mempublikasikan karya kita, kemudian mengundang para pelatih itu secara nasional di Jakarta setiap tahunnya. Jadi menerbitkan di sagu-saku itu pracetaknya tidak berbayar. Pracetak itu apa saja? Dari editing, layout, mendesain cover sampai mengajukan di ISBN itu tidak berbayar untuk di sagu-saku. Jadi jangan ragu lagi sahabat literasi Indonesia,
Ayo tulis dan terbitkan melalui Ikatan Guru Indonesia. Dan selanjutnya nih, sebelum saya mengakhiri sesi kali ini, saya akan bagikan 3 tips agar kita sukses menulis. 3 tips itu ada 3 T. Yang pertama, teruslah berlatih. Berlatih apa aja? Berlatih membaca dan berlatih menulis. Karena kita tidak mungkin menulis apabila kita tidak pernah membaca. Jadi teruslah membaca, teruslah berlatih menulis agar perbendaharaan kita semakin banyak, agar wawasan kita semakin luas, informasi yang kita dapat cukup banyak. Kemudian T yang kedua adalah selain terus berlatih membaca dan menulis, T yang kedua adalah temukan pola tulisan kita dan pola kerja kita. Pola tulisan kita itu apa saja? Passion kita. Kita ini kira-kira pasnya di mana? Dan itu tidak ujuk-ujuk langsung dapat ya passion kita ya. Kita terus menulis dulu, kemudian kita baru deh nemu. Kira-kira kita pasnya di mana ya? Pasnya itu fiksi atau non fiksi ya. Jadi kita semuanya dicobain dulu ya, sahabat literasi. Pola tulisan kita nanti kita baru temukan setelah kita sering menulis. Kemudian pola kerja kita nih, kira-kira kita ini tepatnya di mana nih, kapan nih kita menulis supaya tidak terganggu oleh lingkungan sekitar kita. Bisa tengah malam gitu ya, bisa di hari libur, atau bisa juga di sebuah tempat yang memang jauh dari jangkauan orang-orang yang akan mengganggu aktivitas menulis kita. Jadi T yang kedua, temukan pola tulisan kita, fiksi atau non-fiksi, kemudian temukan pola kerja kita, kapan nyaman menulis. T yang terakhir adalah temukan komunitas untuk saling berbagi. Komunitas menulis tentunya, agar kita punya teman sebaya, teman, tentor sebaya untuk menulis dan mengedit tulisan kita, mendapatkan informasi banyak dari situ. Kemudian kita cari mentor juga, mentor yang dapat menyemangati kita, yang dapat membimbing kita untuk menghasilkan sebuah tulisan yang lebih baik lagi tentunya. Nah, sahabat literasi Indonesia, itu tipsnya, semoga bermanfaat ya. Motivasi untuk kalian semua. Apa tuh? Tulislah tentang dunia agar dunia menulis tentang kita ya. Terus pantengin terus channel saya. Jangan lupa like and subscribe ya. Saya Nur Badriah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.